Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini saya Tania Dewi Meliani dan ada Melvi Witasari, Nabila Diva Deviani, dan Torik Amber Atala. Di sini kita akan membahas tentang perhitungan dan analisis cost of quality untuk produk lokal berbahan metal studi kasus pada PTX. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Yang pertama ada definisi biaya kualitas. Menurut Feinbaum, definisi biaya kualitas adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan definisi, penciptaan dan pengendalian kualitas, serta evaluasi dan umpan balik atas kesesuaian dengan kebutuhan kualitas, reliabilitas, dan keamanan, serta biaya-biaya yang berhubungan dengan konsekuensi kegagalan, baik di dalam maupun pada tangan pelanggan. Secara prinsip, dua, yaitu yang pertama adalah biaya pengendalian kualitas, dan yang kedua adalah biaya kegagalan pengendalian kualitas. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu biaya pengendalian kualitas. Hal itu meliputi yang pertama biaya pencegahan atau prevention, dan yang kedua adalah biaya penilaian atau apresial. Selanjutnya, biaya kegagalan pengendalian kualitas meliputi yang pertama biaya kegagalan internal atau internal failure, yang kedua adalah biaya kegagalan eksternal atau external failure. Selanjutnya, biaya pengendalian kualitas. Nah, yang pertama, biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kesalahan, baik dalam perancangan produk hingga produksi, atau disebut pula sebagai biaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya dengan benar setiap kali. Biaya juga bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kecacatan dan ketidaksesuaian, dan menyertakan pengeluaran biaya untuk mencegah produk-produk yang tidak memuaskan yang muncul untuk pertama kali. Biaya pencegahan terdiri dari yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning. Biaya yang berkaitan dengan waktu yang dihabiskan untuk merencanakan detail dari sistem kualitas dan menerjemahkan desain produk dan persyaratan kualitas dari pelanggan ke dalam kendali manufaktur melalui prosedur, metode, dan instruksi formal. Yang kedua ada desain dan pengembangan peralatan informasi kualitas atau design and development of quality information equipment. Biaya yang berkaitan dengan waktu yang dihabiskan untuk mendesain dan mengembangkan kualitas proses dan produk. Yang ketiga ada pengendalian proses atau proses kontrol. Biaya yang berkaitan dengan waktu yang dihabiskan untuk mempelajari dan menganalisis proses manufaktur yang ditunjukkan untuk pembangunan sarana kendali dan peningkatan kemampuan proses aktual. Yang keempat ada pelatihan kualitas atau quality training. Biaya untuk mengembangkan serta melaksanakan program pelatihan formal ke seluruh kegiatan operator perusahaan, sehingga terjadi pemahaman mengenai program dan teknik untuk mengontrol kualitas, keterandalan, serta keamanan. Yang kelima ada verifikasi desain produk atau product design verification. Biaya yang digunakan untuk mengevaluasi produk pada tahap praproduksi guna membuktikan aspek kualitas, keterandalan, dan keamanan desain. Yang keenam ada pengembangan sistem dan manajemen, sistem development and management. Yang ketujuh ada biaya yang dikeluarkan untuk merekayasa sistem kualitas serta manajemen yang akan mendukung pembangunan sistem kualitas. Yang ketujuh ada biaya yang dikeluarkan untuk merekayasa sistem kualitas serta manajemennya yang akan mendukung pembangunan sistem kualitas. Selanjutnya ada biaya penilaian atau appraisal cost. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menguji
atau memeriksa apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan. Biaya ini juga disebut sebagai biaya untuk menentukan apakah aktivitas telah dilakukan dengan benar setiap kali. Biaya penilaian meliputi yang pertama, pengujian dan pemeriksaan terhadap material yang dibeli, atau test and inspection of purchased material. Biaya yang berhubungan dengan waktu yang digunakan menginspeksi atau memelihara kualitas dari material yang telah dibeli. Yang kedua, inspeksi dan pengujian barang dalam produksi, inline testing and inspection. Biaya yang berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk memelihara kualitas atau keadaan dari barang yang sedang diproduksi. Yang ketiga, ada inspeksi dan pengujian produk jadi atau final inspection and test. Biaya yang berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk memelihara kualitas serta keadaan produk yang jadi dan siap dipasarkan. Yang keempat, audit kualitas atau quality audit. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit kualitas. Yang keenam, pengujian lapangan atau field testing. Yang ketujuh, biaya yang dikeluarkan karena adanya kegiatan pengujian produk di depan pelanggan. Yang kedelapan, pemeriksaan material yang disimpan sebagai persediaan atau stored material inspection. Yang kesembilan, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan inspeksi dan pengujian material, komponen, dan peralatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa karakteristik kualitas yang diinginkan tetap terjaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Torik. Baik. Biaya kegagalan external failure cost. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang timbul akibat adanya produk cacat yang ditemukan setelah produk berada di tangan konsumen. Atau dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat proses pemeriksaan produk sebelum sampai ke tangan pelanggan tidak tepat. Biaya-biaya ini juga akan hilang meski tidak ada produk cacat. Yang termasuk ke dalam biaya kegagalan adalah yang pertama, keluhan pelanggan, customer complaint. Biaya yang timbul akibat adanya penyelidikan ataupun perbaikan terhadap keluhan dikarenakan produk yang cacat. Tuntutan pelanggan. Yang kedua, tuntutan pelanggan dalam masa garansi, warranty claims. Biaya yang timbul untuk menangani, perbaiki, dan memeriksa ulang terhadap keluhan pelanggan dalam masa garansi. Yang ketiga, kelonggaran, allowance. Potongan harga yang diberikan akibat menjual produk yang memiliki kualitas di bawah standar. Yang keempat, penolakan dan pengembalian produk reject and return. Biaya yang timbul akibat penolakan dan pengembalian produk oleh pelanggan dengan alasan pelanggan penerima produk yang rusak atau cacat. Yang kelima, penarikan recall. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan penarikan produk dari tangan pelanggan kembali ke produsen. Yang keenam, kehilangan penjualan, loss of sales and goodwill. Kehilangan penjualan yang disebabkan oleh penurunan atau penghentian pesanan dari segmen pasar utama karena kualitas produk yang buruk. Selanjutnya, identifikasi dan pengumpulan data biaya kualitas. Penelitian pendahuluan mengenai biaya kualitas dalam dilaksanakan melalui dua pendekatan. Yang pertama, berdasarkan perkiraan estimasi. Pendekatan yang sangat praktis dan sederhana, hanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu dapat diketahui biaya kualitas yang diperlukan untuk menentukan ada tidaknya peluang untuk mengurangi biaya dan di mana peluang tersebut terpusat. Yang kedua, dengan menggunakan sistem akuntansi. Pendekatan ini lebih rumit dibandingkan dengan pendekatan perkiraan, karena pendekatan ini memerlukan lebih banyak usaha dari departemen yang berbeda-beda, khususnya departemen akuntansi dan wali pendekatan. Ini juga memiliki banyak waktu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Beberapa informasi yang digunakan untuk penelitian biaya kualitas. Yang pertama, laporannya yang disusun oleh masing-masing departemen. Infeksi. Kedua, hasil tersebut. Yang ketiga, dokumen-dokumen akuntansi, misalnya daftar gaji karyawan. Yang keempat, estimasi yang dilakukan. Yang kelima, samping pekerjaan, yaitu dengan mengamati secara kegiatan yang dilakukan sehingga persentase waktu yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diketahui. Yang keenam, data biaya standar. Misalnya biaya yang dikeluarkan karena adanya scrap atau rework produk. Yang ketujuh, wawancara langsung dengan personil yang bersangkutan. Setelah biaya-biaya yang berkaitan dengan kualitas produk diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data biaya. Pengelompokan data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan produk, proses, komponen jenis, cacat, atau pola cacat lainnya. Data tersebut mempermudah menyiapkan analisis Pareto untuk mengidentifikasikan kontributor biaya kualitas yang dominan. Yang kedua, berdasarkan unit organisasi seperti departemen, divisi, atau unit organisasi lainnya. Cara ini sering digunakan untuk mengidentifikasikan performa unit organisasi dan juga mendorong supplier agar melakukan upaya produk pasokannya. Yang ketiga, berdasarkan kategori biaya kualitas. Cara ini berguna untuk menentukan estimasi perbaikan melalui alokasi biaya pencegahan dan biaya pemeriksaan dalam berhubungan dengan usaha menurunkan biaya kualitas. Berdasarkan waktu, penyediakan informasi terhadap kecenderungan dan kemajuan upaya perbaikan dari waktu ke waktu. Kondisi optimum biaya kualitas. Setelah mendapatkan besarnya biaya kualitas salah suatu perusahaan, kita tentunya akan bertanya apakah besarnya biaya kualitas tersebut termasuk ke dalam kategori rendah, tinggi, atau apakah biaya kualitas tersebut sudah optimal. Para manajer yang merupakan konsumen dari pelaporan biaya kualitas ini tentunya akan mencari angka standar untuk dijadikan pembanding, sehingga dapat dikesimpulkan perlunya diambil tindakan perbaikan kualitas atau tidak. Dari grafik model biaya optimum dapat dikemukakan. Yang pertama, biaya kegagalan. Biaya kegagalan akan diraih 0 jika produk yang dihasilkan seluruhnya memiliki kualitas yang baik dan meningkat terus hingga bernilai tak terhingga. Produk yang dihasilkan seluruh memiliki kualitas yang buruk. Yang kedua, biaya penilaian plus biaya pencegahan. Biaya ini akan bernilai 0 pada titik 100% defects dan terus meningkat sesuai dengan perfection kualitas produk yang diinginkan. Ketiga, penjumlahan kurva 1 dan 2 merupakan kurva total biaya kualitas yang menggambarkan total biaya kualitas untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Melpi. Laporan biaya kualitas. Laporan biaya kualitas merupakan laporan secara periodik tentang biaya kualitas untuk suatu unit organisasi, produk, bagian tertentu, atau untuk organisasi secara keseluruhan. Laporan tersebut biasanya dibuat berdasarkan bulanan, kuartalan, atau tahunan. Tujuan yang hendak dicapai melalui laporan biaya kualitas adalah: yang A. Mengukur besarnya problem kualitas dalam bahasa yang bisa menarik perhatian manajemen puncak. Yang kedua, identifikasi peluang utama untuk pengurangan biaya. Biaya kualitas atau cost of quality merupakan hasil dari beberapa segmen tertentu yang masing-masing dapat dilacak penyebab terjadinya. Dengan mengetahui penyebabnya, maka akan dicari penyelesaian yang tepat. Pada akhirnya akan menghasilkan pengurangan biaya atau
cost of reduction. Yang ketiga ada identifikasi peluang untuk mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Beberapa segmen biaya kualitas merupakan hasil dari kegagalan produk setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Dengan mengetahui hal ini, maka produsen dapat lebih tanggap dalam menangani keluhan pelanggan, sekaligus berusaha mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Yang keempat ada memperluas sistem anggaran dan pengendalian biaya. Dengan menerapkan sistem biaya kualitas, biaya yang dikeluarkan untuk rework, scrap, dan sebagainya dapat terdeteksi. Yang kelima, mendorong usaha untuk peningkatan kualitas. Laporan biaya kualitas dipercaya dapat membangkitkan para manajer untuk mengambil tindakan untuk mereduksi biaya-biaya tersebut. Pengklasifikasian biaya. Pengklasifikasian biaya adalah pengelompokan biaya secara atas keseluruhan data yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas. Biaya-biaya yang dikelompokkan dengan tujuan untuk pengendalian biaya, pengembangan data biaya, dan untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya dalam hubungannya dengan produk, yaitu ada biaya pabrik atau factory cost. Biaya pabrikasi adalah jumlah dari 3 unsur biaya, yaitu yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung adalah semua bahan yang membentuk bagian integrasi dari barang jadi yang dapat dimasukkan langsung ke dalam kalkulasi atau perhitungan biaya produk. Contohnya, kayu untuk membuat perabotan rumah tangga, karet untuk membuat ban mobil. Yang kedua ada tenaga kerja atau direct labor. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang dikerahkan untuk mengubah bahan baku langsung menjadi barang jadi. Contoh, operator, tukang cat, dan lain-lain. Yang ketiga, overhead pabrik. Overhead pabrik dapat didefinisikan sebagai biaya dari bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrikasi lain yang tidak dibebankan langsung ke produk tertentu. Atau dengan kata lain, biaya overhead pabrik mencakup semua biaya pabrikasi kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya seperti biaya listrik, pajak bangunan, asuransi, penyusutan fasilitas pabrik, biaya perbankan, dan pemeliharaan. Yang keempat ada bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan-bahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya sedemikian kecil atau kompleks sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahan baku langsung. Contohnya seperti bahan-bahan seperti minyak pelumas, lap pembersih, dan sikat di dalam perlengkapan pabrik yang diperlukan untuk menjaga agar lokasi kerja dan mesin-mesin tetap dalam kondisi siap pakai dan aman. Yang kelima ada tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, yaitu tenaga kerja seperti karyawan yang dikerahkan dan tidak secara langsung mempengaruhi pembuatan barang jadi. Biaya ini meliputi gaji supervisor, rek gudang, dan pekerja lain yang bertugas dalam pembuatan secara tidak langsung berkaitan dengan produksi. Yang kedua adalah biaya periodik atau periodic cost. Biaya ini dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama biaya pemasaran atau distribusi dan penjualan. Yang kedua, biaya pemasaran dimulai pada saat biaya pabrik berakhir, yaitu pada saat proses pabrikasi diselesaikan dan barang-barang sudah dalam kondisi siap untuk dijual. Biaya ini meliputi biaya pengiriman dan biaya penjualan. Yang ketiga, ada biaya dalam hubungannya dengan produksi. Biaya yang berdasarkan pada hubungan biaya dengan volume produksi yang mempunyai 3 bentuk. Biaya-biaya tersebut adalah yang satu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tetap jumlahnya dalam suatu range yang relevan dari suatu aktivitas. Biaya tetap per unit akan turun dengan meningkatnya aktivitas dalam suatu range yang relevan. Ciri-ciri biaya tetap yaitu satu, adanya penurunan dalam biaya per unit bila volume bertambah dalam suatu tingkat yang relevan. Yang kedua, jumlah total yang tetap dalam suatu tingkat output yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan pada bagian-bagian atau departemen-departemen atas dasar keputusan manajemen atau metode alokasi biaya. Yang keempat, ada tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul manajemen pelaksanaan departemen daripada oleh pengawas operasi itu sendiri. Contohnya seperti gaji eksekutif produksi, penyusutan, pajak bangunan, asuransi, dan sewa. Kemudian biaya variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berfungsi langsung sebanding dengan perubahan volume penjualan dan produksi atau ukuran kegiatan lainnya. Ciri-ciri biaya variabel adalah yang satu
variabilitas jumlah total perubahan langsung dengan volume berubah pada tingkat produksi yang relevan. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah pada tingkat produksi yang relevan. Yang ketiga, dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Yang keempat, dapat dibebankan pada bagian operasi dengan cukup mudah dan tepat. C. Biaya semi-variabel adalah biaya yang merupakan elemen tetap dalam variabel di dalamnya. Misalnya, biaya listrik yang digunakan untuk penerangan cenderung untuk menjadi biaya tetap. Karena berapapun tingkat output yang dihasilkan, penerangan akan terus diperlukan oleh pabrik yang sedang beroperasi. Sebaliknya, tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan peralatan akan bervariasi sesuai dengan pemakaian peralatan tersebut. Biaya semi-variabel ini harus tetap dibagi ke dalam komponen tetap dan variabel. Contoh lainnya biaya inspeksi, asuransi kesehatan, dan kecelakaan. Kemudian ada biaya air. Yang kedua ada biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrikasi, proses, atau segmen lainnya. Pada bagian ini terdapat dua hubungan biaya dengan departemen pabrikasi. Biaya-biaya tersebut adalah satu beban langsung dan tidak langsung bagi sebuah departemen. Artinya, seluruh biaya yang berasal dari sebuah departemen yang segera dapat didefinisikan dan juga dapat dianggap sebagai biaya departemen langsung. Jika seluruh biaya dipikul oleh beberapa departemen yang mengambil manfaat dari pengeluaran biaya tersebut, maka biaya itu dinamakan biaya tidak langsung atau biaya bersama. Yang kedua ada biaya bersama dan biaya gabungan. Biaya bersama adalah yang berasal dari penggunaan fasilitas atau jasa-jasa oleh dua operasi atau lebih. Biaya gabungan terjadi bila produksi suatu jenis barang hanya dapat dilakukan jika suatu jenis barang lain atau lebih juga diproduksi pada saat yang sama. Yang ketiga ada biaya dalam hubungannya dengan akuntansi. Biaya ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Belanja barang modal atau capital expenditure. Belanja barang modal dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat dalam periode akuntansi mendatang dan dicatat sebagai aktiva, namun pada akhirnya belanja barang modal yang dianggap sebagai aktiva tadi akan masuk dalam arus biaya bila digunakan atau bila habis masa manfaatnya. Yang kedua ada biaya pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan memberikan manfaat dalam periode berjalan dan dicatat sebagai beban. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Tania Dewi Meliani. Silahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. C. Biaya dalam hubungannya dengan keputusan yang diusulkan. Pelaksanaan dan evaluasi. Konsep biaya yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan oleh manajemen adalah biaya relevan. Pengambilan keputusan ini dalam perusahaan berarti memilih alternatif yang ada. Biaya relevan adalah biaya yang ditaksir di masa yang akan datang yang berbeda pada masing-masing alternatif yang berlainan. Yang masuk biaya relevan di sini adalah A. Opportunity cost adalah keuntungan yang terpaksa dilepaskan dengan diambilnya suatu alternatif tertentu dan dilepaskan alternatif lain. Yang kedua, input cost, yaitu suatu biaya yang walaupun tidak menyebabkan suatu pengeluaran uang, namun merupakan pengorbanan bagi seseorang. Yang ketiga, differential cost adalah tambahan atau selisih pada total cost yang disebabkan karena berubahnya volume produksi maupun volume penjualan. Yang keempat, ada sunk cost. Ia adalah biaya histori yang ada suatu keadaan tertentu tidak mungkin diterima kembali, incomparable, sehingga pada persoalan yang bersangkutan harus dianggap sebagai biaya yang tidak relevan. Yang kelima, ada replacement cost. Ia adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti suatu produk atau aktiva tertentu sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Yang keenam, ada future cost. Dia ada biaya yang menurut taksiran akan dibayar di waktu yang akan datang. Lalu sistem akuntansi biaya tradisional atau traditional cost accounting. Pengertian sistem biaya tradisional, sistem akuntansi biaya tradisional didefinisikan sebagai a system that as only unbased activity refer to exchange overhead to product, a costing system in which overhead cost pool are allocated using based that one
volume related faktor, dan yang ketiga sistem biaya tradisional didasarkan pada produk yang matang, yaitu produk dengan karakteristik yang dikenal dari suatu teknologi yang stabil. Dalam pelaporan keuangan, informasi mengenai biaya produksi menurut akuntansi biaya tradisional diukur dengan menggunakan biaya penuh, full costing, dan metode biaya variabel. B. Pengalokasian biaya overhead pabrik menurut sistem biaya tradisional. Pada sistem biaya tradisional terdapat dua tahap pembebanan dalam pengalokasian biaya overhead yang dihasilkan. Tahap pertama yaitu di mana biaya yang dibebankan ke pusat biaya, yang tahap kedua itu biaya yang dialokasikan pada tahap pertama dibebankan ke unit produksi. C. Kelebihan dan kekurangan sistem biaya tradisional. A. Sistem biaya tradisional memiliki kelebihan yang pertama mudah diterapkan. Pada sistem ini tidak banyak menggunakan pemicu biaya dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik sehingga hal ini memudahkan manajer untuk melakukan perhitungan. Pemicu biaya yaitu penyebab utama terjadinya suatu aktivitas yang menimbulkan biaya. Yang kedua, mudah diaudit. Karena pemicu biaya yang digunakan tidak banyak, maka pengalokasian biaya overhead pabrik dilakukan berdasarkan pengukuran biaya overhead pabrik berdasarkan pengukuran volume, sehingga memudahkan auditor dalam melakukan suatu proses audit. Yang B. Kekurangan dari sistem biaya tradisional. Di antaranya, pertama dapat menimbulkan penyimpangan dan perhitungan biaya produk. Terjadinya distorsi ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, biaya overhead pabrik tidak ditelusuri ke produk individual. Yang kedua, kegiatan seperti penjualan dan administrasi sebenarnya dapat ditelusuri ke produk. Tiga, total biaya overhead pabrik dalam suatu produk umumnya terus meningkat, dan dalam saat persentase biaya overhead pabrik semakin besar akan terjadi distorsi. Kedua, sistem biaya tradisional berorientasi fungsional. Biaya diakumulasikan berdasarkan atas item ini seperti gaji dan berdasarkan atas fungsi seperti rekayasa dalam setiap item ini yang secara fungsional tidak sesuai lagi dengan manufaktur modern. Salah satu kekurangan sistem biaya tradisional adalah biaya produksi yang dihasilkan mengandung distorsi. Sistem biaya tradisional dapat menyebabkan distorsi dalam menghasilkan informasi biaya produk. Karena yang pertama hanya menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya ke produk atau jasa. Yang kedua, pusat biaya terlalu besar dan berisi mesin yang memiliki struktur biaya overhead yang sangat berbeda. Yang ketiga, hanya dasar alokasi yang berkaitan dengan volume yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik dari pusat biaya ke produk dan jasa. Sistem biaya konvensional membebankan biaya overhead pabrik ke produk atas dasar kuantitas produk yang diproduksi yang disebut unit-based system. Metode ini menganggap bahwa biaya overhead pabrik proporsional dengan unit yang dihasilkan informasi biaya yang mengandung distorsi kuantitas karena biaya dialokasikan secara tidak langsung ke produk dengan menggunakan suatu dasar yang tidak proporsional. Yang keempat, biaya pemasaran dan penyerahan produk atau jasa sangat berbeda di antara distribusi, namun sistem akuntansi biaya tradisional tidak pemasaran. Akuntansi biaya konvensional dirancang dan dikembangkan pada kondisi di mana fungsi dominan dalam perusahaan yang hanya sedikit mempedulikan biaya pemasaran, sehingga manajer tidak memperoleh informasi biaya yang memungkinkan mereka menganalisa profitabilitas saluran distribusi. Namun sistem akuntansi biaya tradisional tidak memperdulikan pemasaran. Akuntansi biaya konvensional dirancang dan dikembangkan pada kondisi di mana fungsi dominan dan perusahaan yang hanya sedikit memperdulikan biaya pemasaran, sehingga manajer tidak memperoleh informasi biaya yang memungkinkan mereka menganalisa profitabilitas saluran distribusi, metode pemasaran, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem biaya tradisional menyebabkan distorsi biaya produksi, sehingga
tidak tepat digunakan dalam lingkungan manufaktur yang maju. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tambahan bisa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.